Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri, dan Ibu Dr. Abna Hidayati, seterusnya teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Dani Aprila dengan NIM 21004054 dan Apriyeni dengan NIM 21004046. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Pengertian belajar menurut teori sibernetik. Istilah sibernetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu cybernetics, berarti pilot, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sibernetika, dan pertama kali digunakan tahun 1945 oleh Nobel Winner dalam bukunya yang berjudul Cybernetic. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan seiring perkembangan waktu. Teori sibernetik approach dan metode pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di Indonesia, misalnya virtual learning, e-learning, dan lain-lain. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengetahuan pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih utama lagi adalah sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Pembelajaran digambarkan sebagai input, proses, dan output. Aliran-aliran teori sibernetik. Terdapat dua aliran, yaitu dari teori belajar menurut Landa dan teori belajar menurut Fast dan Scott. Teori belajar menurut Landa. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara menuju beberapa target tujuan sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kedua, teori belajar menurut Fast dan Scott. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik, sedangkan cara berpikir menyeluruh atau Wallis adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi.
Siswa tipe Wallace atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Implementasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, apakah algoritmik atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gagne dan Berlin, Bihler, Snowman, Benny, dan Tennyson. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu bahwa antara stimulus dan respon berpijak pada 3 asumsi. Pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dan yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen-komponen pemrosesan informasi dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk informasi, proses terjadinya, dan ketiga komponen tersebut adalah 1. Sensori reseptor atau SR. Sensori reseptor atau SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya, bertahan dalam waktu sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau berhenti. Yang kedua, ada working memory atau WM. Working memory atau WM diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik WM adalah memiliki kapasitas terbatas atau informasi hanya mampu bertahan kurang lebih dari 15 detik tanpa pengulangan. Dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Artinya, agar informasi dapat bertahan dalam WM, upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas dibanding melakukan pengulangan. Dan yang ketiga ada long-term memory atau LTM. Dalam long-term memory atau LTM diasumsikan 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Kelebihan dan kelemahan teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama ada kelebihan. Apa saja sih kelebihan dalam teori sibernetik? Nah, yang pertama ada setiap orang bisa memilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan untuk dirinya, dengan mengakses melalui internet pembelajaran serta modulnya dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, pembelajaran bisa disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Dengan animasi-animasi multimedia dan interferensi audio, siswa tidak akan bosan untuk berjam-jam mempelajari modul yang disampaikan.
menganggap dunia itu sebagai sebuah global village, di mana masyarakatnya bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling berkomunikasi dengan mudah, dan pembelajaran bisa dilakukan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu, sepanjang sarana pembelajaran yang mendukung. Dan yang keempat, kegiatan bertanya atau merespon pertanyaan guru atau instruktur. Secara psikologis, siswa akan lebih berani mengungkapkannya karena siswa tidak akan merasakan takut, salah, dan menanggung akibat dari kesalahannya secara langsung. Dan yang kelima, buku-buku materi ajar atau sumber pembelajaran lainnya bisa diperoleh secara autentik atau sesuai dengan aslinya, cepat, dan murah. Nah, yang kedua, ada kelemahan dari teori sibernetik. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Pada akhirnya, masing-masing aliran teori belajar ini mengandung keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahannya sendiri yang harus kita ketahui untuk dapat mengkombinasikan dalam penerapannya dengan pendekatan belajar yang lain sehingga dicapai hasil proses belajar yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori-teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Oleh sebab itu, teori sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satu jenis pun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebab, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh aliran teori sibernetik, antara lain Landa dan Pas dan Scott, berdasarkan konsepsi-konsepsinya. Konsepsi Landa dengan model pendekatan tipe serialis dan Fullis. Selanjutnya, teori sibernetik dipertegas melalui aplikasi teori pengolahan informasi dalam pembelajaran, antara lain dirumuskan dalam teori Gagne dan Briggs, yang mendeskripsikan adanya kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Sekian dari kami, presentasi yang telah disampaikan tentang teori belajar sibernetik ini. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi